Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih wa syukru lillahi ka syukrih walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada yang kami hormati siswa-siswi kelompok A, B, dan C peserta pesantren Ramadan 1441 Hijriah yang semoga dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridhonya lah kita semuanya pada detik ini masih diberikan nikmat yang sangat sekali berarti bagi kita, yaitu berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, kita bersyukur dilahirkan dalam keadaan ataupun posisi orang tua kita sudah beragama Islam dan punya iman. Coba bayangkan ketika kita hadir ataupun dilahirkan dalam keadaan non-Islam atau keadaan kafir, mungkin kita akan mengerti bahwa perjuangan dari Rasulullah sampai sekarang, Islam zaman dulu hingga sampai ke Islam sekarang, luar biasa sekali perjuangannya. Dengan penuh tetesan air mata, dengan penuh tetesan darah, dengan penuh potongan-potongan anggota badan karena peperangan, yang mana itu semua untuk memperjuangkan agama Allah, agama Islam. Untuk itu kita sekarang dalam keadaan yang sehat, keadaan yang aman, keadaan yang mana secara fisik gangguannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan gangguan pada zaman Rasulullah. Untuk itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah diberikan kepada kita semuanya. Karena dalam konteks nikmat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, bukan untuk menghitung seberapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Anak-anak Ustadz semuanya, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan ya, baik lahiriah ataupun batiniah, untuk senantiasa dapat menjalani ataupun menapaki daripada sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini Ustadz akan memberikan pengantar terkait dengan materi pesantren Ramadan, yaitu tentang sifat wudhu dan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, nanti dari siswa-siswi semuanya akan kita kirimkan file ya, berupa sifat wudhu dan juga sifat sholat Rasulullah untuk bisa dicermati ya, untuk bisa dilihat, dan kemudian untuk bisa nanti ketika hal-hal ya, yang kurang faham bisa ditanyakan oleh siswa-siswi semuanya lewat sarana yang sudah disediakan panitia. Di antaranya adalah bisa lewat YouTube ya. Nah, insya Allah materi sholat ini materi yang luar biasa sekali. Kenapa? Ya, karena selain sholat merupakan tiang agama, ya, juga sholat merupakan amalan yang pertama kali nanti akan dihisab. Jika sholatnya itu baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan ikut baik. Jika sholatnya itu rusak, maka amalan-amalan yang lainnya juga tentunya akan rusak. Untuk itu kita pelajari sholat ini dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga kita sholatnya benar-benar menjadi baik. Karena ada beberapa pertanyaan sebelumnya dari santri, Ustadz, sholatku ini diterima apa tidak ya? Ustadz, wudhuku ini diterima apa tidak ya? Nah, kita sudah wudhu dengan benar apa belum? Kita sudah sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah apa belum? Jadi memang harus ada indikator-indikator sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qimis sholata
innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat yang benar insya Allah dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Otomatis ketika sholatnya kita benar, maka kita akan dijauhkan oleh hal-hal yang sifatnya keji dan sifatnya mungkar. Tapi ketika sholatnya itu tidak benar, harapannya sholat kita menjadi benar. Nah, adik-adik semuanya, ya siswa-siswi semuanya, ya, bahwa sholat itu secara bahasa artinya ada yang mengartikan ad-du'a'u atau doa, ya. Karena sholat merupakan salah satu sarana kita berkomunikasi kepada pencipta kita, ya, sarana kita beribadah kepada pencipta kita, yaitu sholat 5 waktu khususnya, yaitu sholat wajib 5 waktu. Yang mana tentunya adik-adik semuanya tahu bahwa hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi tiap-tiap kepala, wajib bagi tiap-tiap individu, ya. Tentunya yang sudah dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Terus kemudian sholat secara istilahi adalah perbuatan ataupun amalan yang berupa ucapan atau qaulun wa amalun, perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, nanti di video yang akan disiarkan itu ada wudu dan juga sholat. Mulai dari awal takbiratul ihram, takbir yang benar itu seperti apa? Ya. Takbir yang benar itu seperti apa? Tidak takbir kebiasaan yang ada di masyarakat, tapi takbir yang benar seperti apa? Ataupun posisi ketika kita sholat, ya, seperti apa? Misalnya kita berada di dalam tanah yang lapang ataupun berada di masjid, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus sholat di tengah-tengah lapangan ataupun berada di tengah-tengah aula, tengah masjid? Tentunya, ya, nanti akan kita tahu bahwa yang namanya sholat itu di depan harus ada yang namanya sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh itu adalah pembatas. Jika kita dalam keadaan sendirian berada di aula atau di lapangan, maka jangan berada di tengah-tengah, ya. Tapi carilah tembok yang dapat kita jadikan sutroh ketika kita berada di aula. Tapi ketika berada di tanah yang lapang, maka kita buat sutroh tersebut. Insya Allah nanti videonya akan menarik sekali, ya. Untuk itu kita cermati dan kita amati dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang menarik ini nanti, ya, yang ditunggu-tunggu. Walaupun tujuannya bukan karena ini, yaitu bukan karena hadiah kita ikut pesram ini. Tentunya tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk memotivasi tidak apa-apa Ustaz sampaikan, ya, bahwa nanti, ya, untuk kelompok A, B, dan C, ya, akan ada, nah ini pada materi saya sholat ini akan ada 2 hadiah, yang mana nanti 1 hadiah untuk kelompok A dan 1 hadiah lagi untuk kelompok B dan C. Yang berhak mendapatkan hadiah adalah, ya, siswa ataupun siswi, ya, yang memberikan pertanyaan yang menurut panitia itu pertanyaan yang terbaik. Ya, nanti akan diseleksi, ya, setelah melihat video sholat atau sebelumnya wudhu, ya. Terus kemudian nanti silahkan memberikan pertanyaan, ya, nanti akan diambil pertanyaan yang terbaik. Nah, inilah yang nanti akan berhak mendapatkan hadiah, ya. Nah, Ustadz semuanya, demikian pengantar yang Ustadz dapat sampaikan, ya. Semoga setelah menonton video klip, ya, tentang wudhu dan sholat ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita, yang mana ketika sholat kita ada yang kurang atau ada yang tidak pas, maka harus kita koreksi dan betulkan. Yang mana jika itu sudah baik dan benar, maka tentu harus kita langgengkan, harus kita istiqomahkan, ya. Karena itulah salah satu bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengantar dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Kafahuna qaulu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudhu yang benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Baiklah, sekarang perhatikan baik-baik. Wudu yang kita lakukan dengan baik dapat batal akibat beberapa hal. Pertama, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, baik dari kemaluan maupun dari kotoran. Kedua, tidur lelap. Ketiga, hilang akal atau gila. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang disertai syahwat. Dan kelima, makan daging unta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Al-Maidah ayat 6. Sesuai dengan ayat ini, maka kita bisa melakukan tayamum dengan cara menempelkan kedua telapak tangan ke tanah atau permukaan bumi yang berdebu, lalu meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua telapak tangan.